Namun, setelah beberapa saat diejek, Qin Yichen tetap tidak tergerak, dan Raja Abadi tiba-tiba memikirkan sesuatu, mencibir dan membeku, dan berbisik di telinga Zuo Chunqiu. Tuan Zuo, apakah Anda mengganggu seperti ini? Zuo Chunqiu mendengar ini tiba-tiba kulitnya tenggelam. Bukankah ini omong kosong? Atau haruskah kamu mencobanya? Namun, sebelum dia berbicara, Zuo Chunqiu menyadari sesuatu dan tiba-tiba terkejut. Dan Raja Abadi juga lemah. Tuan Zuo, sepertinya Anda tidak memiliki batas waktu. Pada saat itu, wajah Zuo Chunqiu sangat indah. Sungguh ide yang istimewa. Namun, dengan spirit power, penglihatan Qin Yichen kabur, dan teknik pompa hampir dihapuskan. Dan jika Qin Yichen benar-benar berlarut-larut selama 3 hari, siapa yang tahan? Zuo Chunqiu merasakan sakit di hatinya. Keanehan macam apa yang dia temui? Itu salahnya bahwa tidak ada batasan waktu. Tetapi siapa yang mengira itu akan terjadi? Dan menantang orang lain untuk berjudi. Ini sama sekali bukan masalahnya. Meski menunggu 3-5 hari memang mengecewakan, siapa tahu Qin Yichen benar-benar akan berdiri di sana selama 3-5 hari untuk menang. Feng Tang dan yang lainnya senang saat melihat situasinya. Dengan ranah Qin Yichen, tidak masalah jika mereka tidur selama 3 atau 5 hari. Tetapi bahkan bajingan tua Zuo Chunqiu, bahkan jika kekuatan rohnya agung, tidak dapat begitu mengganggu selama 35 hari. Selain itu, jangan lupa bahwa teknik spirit juga diperlukan untuk melakukan teknik pompa. Jika Anda benar-benar hanya ingin mengganggu Qin Yichen, maka ketika giliran Zuo Chunqiu, Anda harus menutup mata. 1000 Kaoru tertawa dan menutupi mulutnya. Patua berantakan, apakah kamu tidak menggertak di dunia nyata? Jangan mengambil kembali kekuatan roh jika Anda memilikinya. Tuan Zuo, jika itu benar-benar menunda anak yang tidak tahu malu, mari. Zuo Chunqiu mengertakkan gigi. Jangan memikirkannya dan tahu sekarang bahwa batas waktunya diusulkan. Qin Yichen pasti tidak akan setuju. Namun, setelah marah, saya melihat Zuo Chunqiu berkata dengan mencibir. Wah, Patua mengakui bahwa kemampuan Anda yang tidak penting seperti itu benar-benar bekerja dengan sangat baik. Patua yang salah perhitungan. Tapi jika kamu pikir kamu bisa memenangkan orang tua dengan cara ini, bahkan jika orang tua itu tidak ikut campur lagi, kamu masih bisa memenangkanmu dengan teknik pompa saja. Terlebih lagi bagaimana, menurutmu orang tua itu, sebagai Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas, tidak akan memiliki ramuan untuk memulihkan kekuatan roh. Begitu ucapan ini keluar, Feng Tang dan yang lainnya, yang baru saja mengangkat sedikit senyuman, tiba-tiba menutup diri. Bajingan tua ini, sungguh hal yang tak tahu malu. Tidak ada yang curiga bahwa Zuo Chunqiu tidak dilengkapi dengan ramuan untuk memulihkan kekuatan roh. Apalagi jika yang pertama benar-benar tidak perlu malu. Orang-orang dari semua kalangan dapat mencari ramuan. Butuh lebih banyak waktu dari ini untuk membedakan antara waktu dan tidak akan pernah datang. Melihat saudara laki-laki Qin tidak dapat menahan kantuk sejak awal atau melihat kemanjuran obat Zuo Chunqiu menurun untuk memenuhi kebutuhan, saya harus mengatakan bahwa meskipun tangan Qin Yichen sedikit berbeda, itu masih memungkinkan Feng Tang dan yang lainnya untuk mengagumi kecerdasan yang pertama, dan menyegarkan pengetahuan mereka tentang kristal judi. Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Bahkan Feng Tang memiliki beberapa penyesalan rahasia. Jika dia baru saja bermain seperti ini, bagaimana orang-orang di perang Korea Utara dapat menambah konsumsi energi Zuo Chunqiu? Apapun itu, tetapi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Qin Yichen mengambil langkah. Karena Zuo Chunqiu tidak perlu mengingatkannya, dan dia juga tahu bahwa memenangkan Master Ling Jian dengan ini adalah lelucon. Faktanya, Qin Yichen tidak ingin mengkonsumsi kekuatan roh Zuo Chunqiu, yang murni berjalan pada yang terakhir. Apa gangguan dari ranah spirit power? Ada kemungkinan Anda jatuh ke alam yang setara. Tuan muda mencubit laut kesadaran Anda setiap menit. Akibatnya, Qin Yichen hanya menutup matanya dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Meskipun tidak ada teknik pompa, dia memiliki teratai merah. Anda bajingan tua mengganggu roh artefak saya. Setelah melihat tindakan Qin Yichen, sekelompok tamu terlihat berbeda dan lega. Lagi pula, kapan begitu lama? Tapi lebih dari itu sarkastik. Lihat, Qin Yichen masih bergerak. Dan melihatnya seperti ini, saya khawatir saya akan memilih secara membabi buta. Tidak, dia berpikir bahwa kemampuan yang tidak penting seperti itu akan memengaruhi Tuan Zuo. Saya pikir dia siap untuk memecahkan kaleng itu. Dia tidak ingin mengandalkan keberuntungan, bukan? Ini gila. Zuo Chunqiu juga tampak tersenyum dingin di matanya. Tetapi setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, Qin Yichen akhirnya berhenti di depan spirit kristal dan mengetuk stan. Itu dia. HMPH. Apakah benar keledai Guizu itu miskin? Zuo Chunqiu tertawa, dan bahkan cahaya pompa tampak memancarkan cahaya ungu. Di bawah teknik pompanya, kristal roh yang dipilih oleh Qin Yichen hanyalah sebuah batu buangan. Nak, ambil keberuntunganmu dengan dirimu yang sempurna dan gabungkan dan ke orang tua itu dan menyerahlah. Semua orang yang hadir tidak memberikan harapan apapun untuk peluang Qin Yichen, bahkan Feng Tang dan yang lainnya sebagai rekan.
Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa Qin Yichen tidak dapat menggunakan teknik pompa saat ini. Terus terang, dia memilihnya secara membabi buta. Dan jika Anda memilih satu secara membabi buta, Anda dapat mengendarai harta karun tertinggi. Dan masih 3 kali berturut-turut. Sejujurnya, kemungkinan seperti ini hampir sama dengan Jie Fan meminum air dan tiba-tiba dicekik sampai mati. Terlebih lagi, bahkan jika Anda benar-benar memilih keberuntungan, Anda tidak dapat dibandingkan dengan pemilihan cermat Zuo Chunkyu. Melihat pilihan Qin Yichen, Zuo Chunkyu juga berkumpul di Spirit Power. Tapi cibiran di sudut mulutnya sangat gila. Nah, demi bisa menantang Patwa itu akan membuka matamu dan membuatmu kalah. Setelah beberapa saat, Zuo Chunkyu menyatukan jarinya, dan tiba-tiba menunjuk ke alis. Detik berikutnya, gelombang udara tak terlihat melintas, dan ketika dia membuka matanya lagi, matanya seperti cahaya ungu petir. Silau yang menyilaukan telah membuat pupil Zuo Chunkyu tertutup lapisan ungu. Dan bahkan teknik pompa ini tidak hanya memadat di mata, tetapi telah memancarkan 2 esensi darinya. Roh-roh itu telah lewat, ke titik di mana mereka dapat secara samar-samar menembus lapisan luar spirit kristal. Merasakan kengerian Zuo Chunkyu, sekelompok tamu bisa dibilang ngeri, tapi Feng Tang dan yang lainnya malu. Bajingan tua ini, ternyata, sudah selesai. Apakah ini yang terbaik dalam teknik pemompaan Master Zuo? Terlalu menakutkan, pelapisan spirit kristal ini, tepat di depan Master Zuo, bukan apa-apa. Jangan katakan bahwa Qin Yichen dipilih secara membabi buta. Bahkan jika dia menggunakan teknik pompa, dia tidak memenuhi syarat untuk berteriak sama sekali dengan Master Zuo. 1000 Fei Hong juga jelek. Meskipun Zuo Chunkyu tidak menghabiskan banyak uang di lingkaran perang selatannya tahun ini, dia juga harus mengakui bahwa teknik pompa Zuo Chunkyu memang merupakan peringkat Grandmaster. Yang lain. Di sisi lain, tidak ada yang bisa menghentikan keuntungan besar Zuo Chunkyu. Apalagi teknik pompa yang terakhir, hingga ekstrim. 1000 Fei Hong memperkirakan bahwa bahkan senior-senior, yang merupakan tamunya sendiri, harus bekerja keras untuk memenangkan keadaan Zuo Chunkyu ini. 2 lampu pompa yang menyerupai kelahiran petir, membuat udara di seluruh aula seolah-olah kental, dan sepertinya menghancurkan semua yang disebut keberuntungan. Bahkan harapan Sun Sun Sin terhadap Qin Yichen sebagai teman di bawah hancur di hadapan teknik pompa Zuo Chunkyu.